Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah mereka berhasil menaklukkan dinasti Umayyah. Keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Bani Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah, karena mereka berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat garis keturunannya dengan Nabi Muhammad. Saat itulah sejarah runtuhnya Bani Umayyah terjadi. Ada beberapa faktor runtuhnya dinasti Umayyah, di antaranya figur khalifah yang lemah, pemerintah yang tidak demokratis dan korupsi, hak istimewa bangsa Arab Suriah, meningkatnya kekacauan kelompok Mawali terhadap dinasti Bani Umayyah, pecahnya persatuan antar suku-suku bangsa Arab, timbulnya kekecewaan masyarakat dan keinginan mereka memiliki pemimpin yang karismatik. Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan pemimpin terakhir Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad yang terbunuh di Busir tahun 132 Hijriah. Abu Abbas Al-Saffah berhasil meruntuhkan Bani Umayyah dan diangkat sebagai khalifah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam, yang berkuasa mulai tahun 750 sampai 1258 Masehi, dan ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada 762 Masehi. Dalam sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, mereka memerintah seluruh Asia Barat dan Afrika Utara. Khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Ada 37 orang yang menjabat sebagai khalifah pada masa dinasti Abbasiyah. Beberapa khalifah yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah, merupakan khalifah pertama dan sekaligus pendiri dinasti. Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua dan pendiri kota Baghdad. Abu Ja'far Harun Al-Rashid, merupakan khalifah kelima dan khalifah yang paling terkenal. Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, khalifah ketujuh dan merupakan pendiri Baitul Hikmah. Sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin dinasti Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan atau khalifah adalah berasal dari Allah, bukan berasal dari rakyat. Selama Abbasiyah berkuasa, pengelolaan pemerintah yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan politik, sosial, dan budaya. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Abbasiyah dalam 5 periode, yaitu masa Persia, masa Turki, dinasti Buayhi, dinasti Saljuk, dan bebas dari pengaruh dinasti. Kekuasaan ini hanya efektif di wilayah sekitar Baghdad. Dalam menjalankan pemerintahan, khalifah dinasti Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh wazir yang jabatannya disebut Wizaraat. Wizaraat ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu Wizaraat Tafwid dan Wizaraat Tanfid. Fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah terdiri dari 5 fase. Fase pertama atau pembentukan terjadi pada tahun 750 sampai dengan 847 Masehi. Fase kedua atau asimilasi terjadi pada tahun 847 sampai 947 Masehi. Fase ketiga, munculnya kekuatan tandingan, terjadi pada tahun 945 sampai dengan 1055 Masehi. Fase keempat atau perang salib terjadi pada tahun 1055 sampai dengan 1199 Masehi. Dan fase terakhir yaitu fase kemunduran. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada dinasti ini,
terdapat 3 bidang ilmu yang mengalami kemajuan. Di antaranya ada bidang ilmu agama, bidang sains dan teknologi, dan bidang filsafat. Pada bidang ilmu agama, yang pertama ada ilmu fikih. Lahirnya 4 corak mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Kemudian yang kedua ada ilmu teologi. Lahirnya beberapa aliran seperti Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang sering kita kenal dengan Sunni. Kemudian yang ketiga ada ilmu hadis. Banyaknya ilmuwan dinasti Abbasiyah yang melakukan penelusuran dan penghimpunan hadis. Di antara ilmu tersebut adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang keempat ada ilmu tafsir. Di antara tokoh yang terkenal adalah Yahya bin Ziyad al-Dailami atau Al-Farra. Kemudian ada Abdul al-Rajak ibnu Hamad al-San'ani. Nah, kemudian yang terakhir ada ilmu sejarah. Para ilmuwan ahli sejarah pada masa dinasti Abbasiyah yaitu Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Muhammad ibnu Sa'ad, dan lain sebagainya. Pada bidang sains dan teknologi, ilmu yang mengalami kemajuan yaitu ilmu matematika dan astronomi. Tokoh yang terkenal diantaranya Al-Khawarizmi, Khalifah Al-Mansur, Ibnu Al-Jabir Al-Batani, Ibnu Raihan Al-Biruni, dan Nasir al-Din At-Tusi. Kemudian pada ilmu kedokteran diantara tokohnya adalah Ibnu Sina atau yang dikenal bangsa barat yaitu Avicenna. Yang kedua ada Al-Razi atau Rajes. Yang terakhir ada Zabir bin Yohanna ibnu Maskawai. Nah, bidang yang terakhir yaitu bidang filsafat. Ulama muslim bidang filsafat yang terkenal adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Umar Khayyam, Al-Bantani, Al-Biruni, dan Al-Khawarizmi. Dan masih banyak lagi ulama yang belum disebutkan. Beberapa tokoh ilmuwan muslim terkenal pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Ibnu Sina. Beliau adalah seorang ilmuwan yang banyak menguasai ilmu pengetahuan, di antaranya ilmu agama, filsafat, politik, dan kedokteran. Di antara karya beliau adalah Asy-Syifa. Kemudian yang kedua ada Al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam beberapa bidang, di antaranya ilmu matematika. Beliau adalah orang yang menemukan angka 0 dan beliau juga sering disebut dengan Bapak Aljabar. Yang ketiga ada Al-Farabi. Beliau ulama ahli yang di bidang filsafat, di antara karyanya adalah Al-Madinah Al-Fadilah. Kemudian yang keempat ada Ibnu Rushd. Beliau adalah ulama yang ahli dalam berbagai bidang, terutama ilmu fikih, ilmu pasti, dan ilmu kedokteran. Dan yang terakhir ada Al-Kindi. Beliau adalah seorang gubernur pada zaman Al-Mahdi dan Harun al-Rashid di Kufah. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Runtuhnya dinasti Abbasiyah dikarenakan dua faktor, yakni internal dan eksternal. Faktor internal, kemewahan hidup di kalangan penguasa. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok sehingga kurang memperhatikan urusan-urusan negara. Perebutan kekuasaan antar keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan dimulai sejak Al-Ma'mun dengan Al-Amin, ditambah dengan masuknya unsur Turki dan Parsi. Setelah Al-Ma'mun wafat, pergantian khalifah terjadi secara tidak wajar. Konflik agama. Konflik keagamaan ini pada dasarnya adalah hasil propaganda orang-orang Persia. Dengan cita-cita mereka tidak sepenuhnya tercapai pada ajaran Manisme, Zoroastrianisme, dan Mazakisme, sehingga muncullah gerakan dengan namanya Zindik. Konflik yang melatar belakangi agama tidak hanya antara Muslim dan Zindik saja, akan tetapi antara Ahlus-Sunnah dan Syiah, dan konflik antara aliran dan Islam juga, seperti Mu'tazilah yang cenderung rasional dituduh sebagai pembuat bid'ah oleh golongan salaf. Kemerosotan ekonomi. Pada masa itu, pendapatan negara menurun, sementara pengeluaran meningkat lebih besar.
Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, diperingatnya pajak dan banyaknya dinasti yang memerdekakan diri, serta tidak lagi membayar upeti dan banyaknya terjadi kerusuhan. Faktor eksternal, perang salib. Kekalahan tentara Romawi telah menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam. Kebencian itu bertambah setelah dinasti Saljuk yang menguasai Baitul Maqdis menerapkan beberapa peraturan yang dirasakan sangat menyulitkan orang-orang Kristen yang ingin berziarah ke sana. Pada tahun 1095 Masehi, Paus Urbanus II menyerukan kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci, yang kemudian dikenal dengan nama serangan Mongolia ke negeri Muslim, dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Orang-orang Mongolia adalah bangsa yang berasal dari Asia Tengah, terdiri dari kabilah-kabilah yang kemudian disatukan oleh Genghis Khan sebagai awal penghancuran Baghdad dan khilafah Islam. Orang-orang Mongolia menguasai negeri-negeri Asia Tengah dan juga menguasai Asia Kecil. Dinasti Abbasiyah di Baghdad akhirnya jatuh setelah serangan dan penaklukan kota Baghdad pada 29 Januari sampai 10 Februari 1258 oleh Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Dengan takluknya Baghdad, pasukan Mongol mengeksekusi khalifah terakhir dinasti Abbasiyah di Baghdad, Al-Mustaqim, dan membantai banyak penduduk kota Baghdad. Pengepungan itu dianggap menandai berakhirnya zaman keemasan Islam ini.